Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini minggu terakhir bulan April 2020, Tuhan Yesus baik buat saudara dan saya. Dia masih memberikan kesempatan untuk kita datang menyembah kepada Tuhan. Sekalipun Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, GPDI Jalan Garuda 204 Belanggu masih beribadah di rumah masing-masing bersama dengan keluarga, tetapi biarlah hati pikiran kita tetap terarah kepada Dia, Allah kita. Puji Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Pagi hari ini kami datang kepada Engkau. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji Engkau, kami mau memuliakan nama-Mu dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan hadir, kiranya Tuhan ada, Tuhan melawat setiap jemaat Tuhan, sekalipun mereka beribadah di rumah masing-masing, tetapi Engkau memberkati jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Sucikan hati pikiran bahkan seluruh kehidupan kami, untuk kami masuk dalam hadirat-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah.
boleh menikmati kebenaran firman-Mu. Dan firman itu yang menguatkan kami, menopang kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berbicaralah Engkau Tuhan pagi hari ini lewat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Sedialah hati kami untuk diisi oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan GPD Jalan Garuda 201 Lampung, kembali lagi pagi hari ini, Minggu 26 April 2020, kita ada di dalam ibadah kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan mengikuti melalui online dan mengikuti di rumah masing-masing sesuai dengan jam ibadah kita. Puji Tuhan. Sebagai gembala saya sangat mengharapkan seluruh jemaat Tuhan sudah siap, khususnya mendengarkan kembali kebenaran firman Tuhan. Haleluya. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang kelima. 1 Korintus 2 ayat 5. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Dalam terjemahan lama, kalimat ini berkata, ayat ini tertulis, supaya imanmu jangan bergantung kepada akal manusia, melainkan kepada kuasa. Puji Tuhan. Kembali lagi kita melihat salah satu makna, salah satu pemahaman dari sekian banyak makna pemahaman iman kepada Tuhan. Salah satu melalui ayat ini ditunjukkan atau menunjukkan adanya suatu kepentingan iman yang menuntut orang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk hidup dari iman itu. Salah satu, kita melihat lagi melalui ayat ini. Sekali lagi, satu kepentingan iman yang menuntut orang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk hidup dari iman itu. Tetapi sangat ironis, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, sangat ironis, iman itu sendiri masih sangat sukar, masih sangat sulit untuk dimengerti, untuk dipahami justru oleh orang-orang yang beriman itu sendiri. Ini kenyataan. Berapa banyak orang Kristen yang dikatakan orang beriman kepada Kristus, beriman, percaya kepada Yesus, tapi masih sangat sulit, masih sangat sukar untuk mengerti apa iman itu, bagaimana iman itu di dalam hidup beriman mereka kepada Tuhan. Sehingga tidak sedikit orang beriman itu gagal, orang beriman itu tidak kuat, orang beriman itu tidak tahan dengan berbagai macam kesulitan dan pencobaan yang dihadapinya, yang dialaminya. Tidak tahan, tidak kuat, gagal karena kurang memahami. Mengapa? Mengapa
sampai mereka harus mengalami keadaan yang gagal sebagai orang beriman kepada Tuhan? Karena tidak dengan sungguh-sungguh untuk hidup dalam iman. Tidak dengan sungguh-sungguh untuk mau. Tidak dengan sungguh-sungguh untuk punya niat. Yang seringkali saya katakan hanya sekedar. Ya, sekedar asal sudah percaya, sudah beriman, titik, habis perkara. Mari Bapak Ibu sekalian, saudara jemaat Tuhan, kembali lagi saya mengajak, mengimbau di dalam beriman kita kepada Tuhan. Mari kita akan terus lebih jauh, lebih masuk, lebih memahami, lebih mengerti, bukan dengan akal pikiran kita, tetapi dengan kuasa Tuhan, disertai dengan kuasa Tuhan. Saudara-saudara, kita akan melihat lebih jauh di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-38. Ibrani 10 ayat yang ke-38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Kalimat ini, kalimat bagian A saja di dalam terjemahan sehari-hari dikatakan mereka yang dibenarkan di hadapan Allah karena iman haruslah hidup dengan iman dan bersandar kepadanya dalam segala hal. Mereka yang dibenarkan di hadapan Allah karena iman haruslah. Nah, perhatikan kata haruslah yang tertulis dalam terjemahan. Mau tidak mau, wajib Pak. Ya, harus hidup dengan iman dan bersandar kepadanya dalam segala hal. Lalu dalam ayat yang ke-39, dalam ayat yang ke-9, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Kembali lagi dalam terjemahan sehari-hari untuk kalimat yang kedua atau bagian B. Kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi iman kita kepadanya menjamin keselamatan jiwa kita. Iman kita kepadanya menjamin keselamatan jiwa kita. Mengapa kita harus hidup dengan iman dan bersandar kepadanya dalam segala hal? Karena iman itu menjamin keselamatan kita, menjamin sepenuhnya. Kita tahu semua pemahaman arti daripada iman yang sebenarnya, yang seringkali saudara dengar, Bapak Ibu dengar dalam Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 ayat 1. Kita melihat di situ ayat ini menunjukkan arti iman yang sesungguhnya. Apa arti iman yang sesungguhnya? Ya. Arti iman yang sesungguhnya yang dikatakan tadi dalam 1 Korintus 2. Tidak bergantung kepada akal manusia, tetapi kepada kuasa Allah. Kepada kuasa Allah. Di dalam terjemahan lama ayat 1 ini saya ingin sampaikan dalam dua terjemahan lama dan terjemahan sehari-hari. Terjemahan lama berkata demikian. Saya langsung kepada terjemahan lama untuk Ibrani pasal 11 ayat 1 ini. Iman adalah percaya yang sungguh akan perkara-perkara yang diharapkan dan keyakinan akan perkara-perkara yang tidak kelihatan. Percaya yang sungguh perkara yang diharapkan, keyakinan perkara yang tidak terlihat. Perhatikan kalimat percaya yang sungguh dan keyakinan. Tuh.
Dalam terjemahan sehari-hari dikatakan, iman adalah keyakinan bahwa apa yang kita inginkan akan terlaksana, dan kepastian yang kita harapkan sudah ada walaupun belum kita lihat. Keyakinan bahwa apa yang kita harapkan terlaksana dan kepastian yang kita harapkan sudah ada sekalipun belum terlaksana. Inilah yang Tuhan inginkan dari kita, supaya iman itu benar-benar bergantung kepada kuasa Allah, bukan kepada akal pikiran otak manusia yang banyak kali keliru. Walaupun sudah sekolah tinggi-tinggi, dia namanya manusia, tetap keliru karena bergantung kepadanya. Tapi kalau bergantung kepada kuasa Allah, sudah jelas, tidak akan mungkin keliru. Itu pasti, firman Allah sudah jelaskan. Saudara-saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, iman bukanlah suatu kekuatan gaib. Iman bukanlah suatu magic. Iman bukan sulap. Iman bukan hipnotis. Bukan. Sebab ada juga orang yang menganggap seperti itu, mengalami sesuatu, waduh, ya, magic, waduh, sulap, waduh, hipnotis. Bukan. Tetapi adalah kuasa dan kekuatan ilahi yang bekerja pada orang yang hidup dari iman. Ini maksudnya. Ya, saudara-saudara, dari Ibrani 11 ayat yang pertama tadi, saudara-saudara, kita dapat melihat pemahaman yang sebenarnya adalah merupakan kuasa dan kekuatan ilahi yang bekerja pada orang yang hidup dari iman. Ya. Kekuatan kuasa Allah yang bekerja karena mempunyai keyakinan, karena percaya dengan sungguh-sungguh, karena memiliki kepastian sekalipun belum terima, ya, sekalipun belum dilihat. Puji Tuhan. Saudara-saudara, hal ini akan dapat tercapai, ya. Iman adalah kuasa dan kekuatan ilahi yang bekerja pada orang yang hidup dari iman, akan tercapai tergantung dari hubungan persekutuan seseorang dengan Tuhan. Bagaimana hubungan persekutuan kita dengan Tuhan? Ya. Makin erat hubungan persekutuan kita dengan Tuhan, maka makin nyata daya kerja iman. Makin nyata daya kerja iman. Makin erat persekutuan hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kalau hanya sekedar-kedar, yang penting sudah kebaktian, yang penting sudah berdoa, itu kan hanya sekedar. Saudara-saudara, makin erat persekutuan itu artinya bagaimana ada kesungguhan, ada niat yang sungguh-sungguh, hati, pikiran, seluruh hidup ini fokus terarah kepada Tuhan. Ya, khusus kepada Tuhan. Ya, tidak dikacaukan dengan hal-hal yang lain, tidak dipengaruhi dengan perkara-perkara yang dari luar, yang dari dunia, tapi terarah kepada Tuhan. Ya. Iman yang fokus, yang dapat melihat kebesaran Tuhan, sekalipun belum dialami, tapi punya keyakinan. Sakit misalnya, berdoa, Tuhan tolong, Tuhan jangan sembuh. Ya, alamilah kesembuhan itu sekalipun belum sembuh. Nah, ini yang dimaksudkan dalam ayat ini. Ya, saudara-saudara, kuasa dan kekuatan ilahi yang bekerja pada orang yang beriman. Saudara, contoh, ada satu contoh dalam Matius 9
ayat 27 sampai 31. Matius 9 ayat 27 sampai 31. Dalam kisah itu, dalam catatan firman Tuhan itu, ada 2 orang buta yang datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Mereka berteriak, kasihanilah kami, kasihanilah kami. Ya. Lalu Yesus panggil mereka, ya, dan Yesus bertanya kepada mereka, apa kamu percaya? Apa kamu percaya apa yang akan aku buat kepada kamu? Apa kamu percaya? Nah, dalam hal ini, saudara-saudara, saya ingin saudara perhatikan dalam ayat itu apa yang mereka katakan, apa yang mereka ucapkan pada waktu Yesus katakan, apakah kamu percaya? Perhatikan kalimat yang berkata kedua orang ini, ya Tuhan, kami percaya. Ya Tuhan, kami percaya. Nah, lalu Yesus katakan apa? Jadilah sesuai dengan iman, dengan percaya. Ya Tuhan, kami percaya. Begitu mereka katakan, kita melihat maka kedua orang buta itu langsung mengalami kuasa ilahi dari imannya. Ya Tuhan, kami percaya. Langsung mereka mengalami kuasa ilahi dari iman. Karena hati mereka, pikiran mereka, kata-kata mereka, pendengaran mereka, bahkan tindakan mereka sepenuhnya berisi kuasa ilahi. Sepenuhnya berisi kuasa ilahi. Ya. Karena mereka mempunyai keyakinan, mereka mempunyai kepastian. Untuk mereka dapat mengalami apa yang mereka inginkan, apa yang mereka perlukan. Ya Tuhan, kami percaya. Kalimat itu sudah membuktikan bagaimana kuasa Allah itu bekerja dalam hidup mereka. Ya, kalimat itu membuktikan, saudara-saudara, bagaimana hubungan persekutuan mereka dengan Tuhan. Mereka dapat menunjukkan sehingga mereka mengalami kuasa ilahi. Mereka menunjukkan satu sikap hidup beriman yang berpusat kepada definisi iman yang benar. Mereka mengalami kuasa ilahi dari iman itu karena dari ucapan, dari kata-kata ya Tuhan kami percaya, sudah menunjukkan suatu sikap hidup beriman yang berpusat kepada pemahaman iman yang benar, sehingga Allah turut melibatkan diri dalam langkah-langkah hidup mereka. Allah turut melibatkan diri. Puji Tuhan. Haleluya. Kita rindu Allah selalu ada melibatkan diri. Allah selalu ada untuk menolong kita. Ya. Allah selalu ada untuk menyertai kita. Ya. Saudara-saudara, nah mari untuk kita bisa mengalami, mari kita datang kepada hubungan persekutuan kita dengan Tuhan. Mari kita datang di dalam iman kita yang benar, yang melihat akan kebesaran Allah, mengalami apa yang kita perlukan sekalipun kita belum terima. Itu keyakinan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, dari arti definisi iman itu, dari arti inti definisi iman itu, saudara, maka ada beberapa hal yang begitu indah dari iman ini yang ingin saya sampaikan, dan mari kita perhatikan dengan baik-baik. Ya,
Kita perhatikan dengan baik. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-21. Suratan 1 Petrus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-21. Di sana dikatakan 1 Petrus 1 haleluya ayat 21. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya. Nah, kalimat ini diperhatikan. Sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju. Dalam terjemahan lama kata tertuju dipakai kata sehingga imanmu dan pengharapanmu berpaut kepada Allah. Berpaut kepada Allah. Hal yang pertama, dari inti definisi iman, kita melihat bahwa iman itu adalah hubungan relasi kita dengan Tuhan. Ya, berpaut kepada Allah, tertuju kepada Allah. Kata relasi ini kita kenal dalam dunia bisnis, dunia perdagangan, seringkali dipakai kata ini. Ya, untuk menunjukkan antara seseorang dengan temannya yang lain ada hubungan yang baik. Ya, khusus di dalam perdagangan, khusus di dalam bisnis ada relasi. Nah, begitu juga saudara-saudara iman itu. Bagaimana kita ingin mengalami kuasa itu, kita punya hubungan relasi dengan Tuhan. Bukan berarti lalu kita punya hubungan dagang dengan Tuhan, hubungan bisnis, bukan itu. Ini hanya gambarannya aja. Ya, hubungan yang begitu erat, begitu dekat, begitu baik. Ya, hubungan relasi itu hubungan yang baik, saling percaya. Ya, saudara-saudara. Nanti terakhir kita akan melihat. Ya, saudara-saudara. Nanti terakhir kita akan melihat. Yang kedua, di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang kelima, Mazmur pasalnya yang ke-37 ayatnya yang kelima, Daud mengungkapkan, memberikan satu kesaksian. 37 ayatnya yang kelima berkata, serahkanlah hidupmu kepadanya, kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah, Ia akan bertindak. Yang kedua, menunjukkan bahwa iman itu adalah pasrah bongkokan kita kepada Tuhan. Serahkan sepenuhnya, pasrah bongkok. Sudah, masalah persoalan penyakit apa begitu Tuhan, ini Tuhan. Nah, yakin sih. Ya, tidak usah ada pemikiran-pemikiran yang lain lagi. Pasrah bongkokan sepenuhnya kepada Tuhan. Percayalah, Dia akan bertindak. Kalau kita sudah pasrah sepenuhnya, Tuhan bertindak. Puji Tuhan. Di dalam surat Yehuda, ya, sebelum kita Wahyu, kita dapatkan surat Yehuda ayatnya yang ke-20. Dalam Yehuda ayatnya yang ke-20, saudara sekalian, di sana dikatakan, Yehuda ayatnya yang ke-20, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci. Menunjukkan iman adalah pondasi kita yang kokoh, pondasi yang kokoh. Puji Tuhan. Yang pertama hubungan relasi,
Yang kedua, pasrah bongkoan. Yang ketiga adalah fondasi rohani kita di atas dasar iman yang kokoh. Lalu dalam Matius 17 ayatnya yang ke-20, Injil Matius pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-20, di sana Yesus memberikan satu gambaran. Matius 17 ayatnya yang ke-20 berkata, Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Nah, kalimat ini, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Yang keempat, iman adalah merupakan modal rohani. Modal, ya, dalam satu usaha pekerjaan tentu yang dirindukan adalah modal. Nah, mari saudara-saudara, iman itu modal untuk kita mengalami kuasa ilahi tadi, untuk kita mengalami pekerjaan besar dalam hidup ini. Modal. Dan saudara akan lihat, modal itu bukan merugikan, tapi modal itu justru akan menambahkan lebih. Haleluya. Tuhan katakan, Matius 6 ayat 33, carilah dulu, maka sekaliannya akan ditambahkan. Sudah ada, kita punya modal iman, akan bertambah lagi. Haleluya. Dan yang kelima, Lukas 15 ayat 17 sampai 20, seorang yang lumpuh dibawa oleh temannya di satu tempat di mana Yesus sedang berada, sedang melayani, penuh, sesak, tidak bisa masuk. Mereka tidak kurang atap, naik ke atap rumah. Mereka sikirkan atap itu, genteng itu, lalu orang lumpuh itu diturunkan. Ya, saudara-saudara, diturunkan persis di hadapan Yesus. Saudara, apa yang Yesus katakan bukan melihat orang lumpuhnya, tapi melihat 4 orang ini. Saudara, yang menunjukkan bahwa iman tidak mengenal halangan atau rintangan. Sekalipun orang banyak sesat dan bisa, tapi ada usaha. Ada usaha yang baik. Bukan berarti bongkar genteng untuk mencuri maling, tidak. Ada usaha yang baik. Ada orang banyak yang tahu, yang melihat. Dan mereka ingin temannya itu sembuh dari kelumpuhan. Iman tidak mengenal halangan. Ya, saudara-saudara, mari milikilah 5 arti yang luar biasa dari inti definisi iman. Hubungan relasi kita dengan Tuhan, pasrah bongkoan kita kepada Tuhan, fondasi rohani kita yang kokoh, modal rohani kita, dan tidak mengenal halangan atau rintangan. Saudara-saudara, dari pemahaman ini kita melihat bahwa iman itu bukan untuk main-main. Iman bukan untuk main-main. Ya, sebab iman itu menghormati Allah, dan Allah juga sangat menghormati iman. Iman menghormati Allah, Allah juga sangat menghormati iman. Itu yang saya katakan tadi. Nanti terakhir kita akan melihat, saudara-saudara, dia iman. Allah menghargakan iman, tetapi kita tergantung kita tadi bagaimana hubungan persekutuan kita dengan Tuhan. Ya, saudara-saudara, apakah kita sudah menjalin satu hubungan yang begitu erat, begitu kokoh, berpaut tadi dikatakan,
sebagai satu relasi kita dengan Tuhan, berbaur, melekat, dekat. Seperti contoh kedua orang buta tadi, mereka hanya berkata, "Ya Tuhan, kami percaya." Kuasa ilahi nyata, karena mereka sudah menunjukkan sikap hidup beriman yang berpusat kepada iman yang benar, iman yang sesungguhnya, tidak main-main, sudah-sudah. Ya, sebab mereka tahu dari perkataan, "Ya Tuhan, kami percaya," maka Tuhan juga sangat menghormati iman mereka. Dua ayat terakhir kiranya dapat menolong saudara untuk saudara maju terus, saudara memiliki iman yang sesungguhnya. Dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-37. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat ini menunjukkan bahwa dari Allah ada kesanggupan dan kemampuan yang penuh kuasa dan mujizat. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi orang beriman, karena ada kesanggupan, kemampuan yang penuh kuasa dan mujizat. Nah, lalu dalam Markus pasal 9 ayat 23, di sana dikatakan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Nah, menunjukkan bahwa bagi orang beriman, bagi orang percaya, ada jaminan yang kuat, ada jaminan yang kuat untuk meraih, mendapatkan, dan terus mengalami kesanggupan Allah yang penuh kuasa dan mujizat. Nah, itu. Saya ulangnya, Lukas 1 ayat 37, bagi Allah tidak ada mustahil. Bagi Allah tidak mustahil. Markus 9:23, tidak mustahil bagi manusia, bagi orang percaya. Bagi Allah tidak ada mustahil karena ada kesanggupan, kemampuan Allah yang penuh kuasa dan mujizat. Ya. Dari Allah. Tapi tidak ada mustahil bagi orang percaya, orang beriman. Menunjukkan bagaimana orang beriman memiliki jaminan yang kuat. Nah, untuk dapat mengalaminya, kembali lagi, bagaimana hubungan kita, persekutuan, hidup persekutuan kita dengan Tuhan, dapat mengalami jaminan yang kuat untuk kita meraih, mendapatkan, dan terus mengalami kesanggupan Allah yang penuh kuasa dan mujizat. Puji Tuhan, kita sedang diperhadapkan dengan begitu banyak masalah dan persoalan. Bagaimana iman saudara? Ya, saudara-saudara, kembali kepada ayat pokok. Jangan bergantung kepada akal manusia, tetapi kepada kuasa Allah. Yakin, saudara-saudara, sekalipun menghadapi keadaan-keadaan yang begitu mencekam, yang begitu menjepit hidup kita, kalau kita punya persekutuan yang indah dengan Tuhan, ada kedekatan yang sungguh-sungguh, hubungan yang erat dengan Tuhan, kuasa mujizat itu pasti nyata buat saudara. Ya, kuasa mujizat pasti nyata melalui iman yang benar-benar bergantung kepada kuasa Allah, bergantung kepada kesanggupan, kemampuan Allah di dalam kuasa dan mujizat. Saudara akan alami itu. Puji Tuhan. Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita akan masuk di dalam doa. Miliki keyakinan yang pasti, seperti definisi iman di dalam Ibrani pasal 11. Saudara, percaya yang sungguh dan mempunyai keyakinan yang pasti. Ya, percaya yang sungguh, memiliki keyakinan yang pasti, sekalipun kita belum alami, sekalipun kita belum terima, sekalipun kita masih harus menghadapi keadaan yang sukar, yang sulit, tapi yakin. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah.
Karena ada kemampuan kesanggupan Allah buat saudara dan saya. Tidak ada yang mustahil bagi kita sebagai orang yang beriman. Karena ada jaminan buat kita untuk kita bisa meraih, mendapatkan, mengalami kesanggupan Allah yang penuh kuasa dan mujizat. Haleluya. Dengan iman ku hadapi semua. Dengan iman kita memiliki keyakinan yang pasti untuk kita bisa lepas dari semua masalah persoalan yang sedang mencekam hari-hari ini. Haleluya. Jangan bergantung kepada akal pikiran kita sendiri, kemauan kita sendiri, kehendak kita sendiri, tetapi kepada kuasa Allah. Ya, kepada kuasa Allah itu. Haleluya. Dengan iman ku hadapi semua. Puji Tuhan. Datang dalam doa saudara, miliki keyakinan itu. Pasti tidak akan berhenti. Sekalipun kita harus menunggu, tapi yakin pertolongan Tuhan. Saudara sedang lemah, sedang susah, masalah persoalan, bahkan penyakit, dengan iman menghadapi semua. Haleluya. Amin. Kuasa
masalah persoalan hidup, sakit penyakit berlalu. Haleluya, haleluya. Karena ada kesanggupan dan kemampuan, kuasa dan mujizat Tuhan. Karena kami memiliki jaminan yang kuat untuk meraih, mendapatkan dan terus mengalami kesanggupan Allah. Haleluya. Berkati semua jemaat Tuhan sudah mengikuti ibadah pada pagi hari, meneraikan seluruh rangkaian ibadah dalam doa pujian penyembahan dan kebenaran firman-Mu. Engkau meneraikan. Haleluya. Dan kami terus mengalami pekerjaan besar yang Tuhan mau kerjakan buat kami. Bawa kami terus untuk kami memiliki satu hubungan persekutuan yang indah dengan Tuhan. Dari waktu datang kepada waktu, sekalipun sukar sulit, tetapi haleluya, ada mujizat, ada kuasa di dalamnya. Kami akan mengalami. Berkati seluruh jemaat Tuhan sudah mengikuti ibadah pada pagi hari. Mengampuni segala kekurangan salah kami. Layakkan kami terus di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk kami meraih kuasa yang luar biasa ini, mujizat di dalam hidup dengan penuh ucapan syukur. Berkati kehidupan rumah tangga jemaat Tuhan, usaha pekerjaan mata pencaharian, anak-anak dan di sekolah. Apa mereka perlukan, butuhkan, Allah sediakan, Allah cukupkan semuanya. Menghadapi hari-hari ini yang begitu sulit, jemaat-Mu tetap memandang kepada Tuhan, kepada kebesaran kuasa Tuhan dengan iman yang pasti, dengan iman yang betul-betul bersandar hanya kepada kuasa Allah. Terima kasih Tuhan. Dan mereka semua akan mengalami. Sekali lagi yang lemah sudah dikuatkan, susah dihiburkan, masalah persoalan terima kebenaran, yang sakit sudah sembuh. Haleluya, haleluya. Berkati dan berkati apa yang mereka terus buat dan beri bagi Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Dari setiap korban persembahan tentang ucapan syukur dan berkati perpuluhan hak milik Tuhan yang mereka bawa, mereka kembalikan sebagai hak milik Tuhan. Pintu langit sorga, tingkap-tingkap sorga Tuhan buka dan curahkan dan limpahnya kepada jemaat. Sangat mengasihi Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Hamba-Mu berdoa dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Dan sekarang saudaraku yang berkasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai pagi ini dan seterusnya sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata, Tuhan memberkati saudara-saudara.